Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Kutukan Datuk Surong. Kita mulai saja ceritanya. Jakarta, sore itu sedang menumpahkan segala kebisingannya. Klakson mobil bersahut-sahutan, udara panas bercampur asap knalpot menempel di kulit seperti kabut jahat yang enggan pergi. Dina Pramesti duduk di tepi jendela kamarnya, menatap langit yang suram dan penuh debu. Sejak pagi ia belum keluar kamar, hanya memandangi tumpukan buku kuliah dan laptop yang masih terbuka. Semester ini terasa berat, bukan karena tugas, tapi karena perasaan jenuh yang tak bisa dijelaskan. Ia menutup laptop dengan desahan lelah. "Aku butuh liburan," gumamnya pelan. Di luar, suara langkah ibunya terdengar. Dina baru saja hendak keluar ketika suara lembut namun tegas itu terdengar dari ruang tamu, ibunya sedang berbicara lewat telepon. Nada suaranya aneh, lebih berat dan penuh kekhawatiran. "Aku sudah bilang, kami tidak akan ke sana lagi, tidak ada yang harus kembali ke tempat itu." Dina berhenti di balik dinding, menahan napas. Ada sesuatu dalam suara itu, ketegangan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sungai Lipah bukan tempat untuk anak muda, aku tidak mau Dina tahu tentang itu, mengerti? Nama itu, Sungai Lipah. Asing, tapi menggema di kepalanya. Ketika telepon ditutup, Dina pura-pura keluar kamar, berpura-pura baru saja bangun. "Ibu ngomong sama siapa?" Tanyanya ringan, tapi matanya menatap penuh rasa ingin tahu. Ibu Dina tersenyum tipis, namun senyum itu kaku. "Teman lama nak." "Tidak penting." "Teman dari kampung?" Pertanyaan itu membuat ibunya berhenti sejenak. "Kamu dengar ya?" Dina hanya mengangkat bahu. "Cuma sedikit." "Tadi ibu bilang, Sungai Lipah. Itu nama tempat kan?" Wajah ibunya menegang, lalu perlahan berubah muram. "Itu desa kelahiran ibu, kampung halaman kakekmu. Tapi jangan pernah berpikir untuk ke sana. Di sana terlalu banyak hal yang sudah seharusnya dilupakan." Nada suaranya rendah, hampir seperti berbisik. Tapi justru itu membuat Dina makin penasaran. Ia tidak pernah tahu banyak tentang asal-usul keluarganya. Sejak kecil, yang ia tahu hanyalah bahwa kedua orang tuanya lahir di Kalimantan, lalu pindah ke Jakarta sebelum ia lahir. Tidak pernah ada foto, tidak pernah ada cerita, seolah masa lalu mereka telah dikubur begitu saja. Malam itu, ketika semua sudah tidur, Dina membuka laptop dan mulai mencari. Desa Sungai Lipah, Kalimantan Barat. Hasil pencarian hanya sedikit. Sebagian berupa peta kabur dan 1-2 foto yang tampak diambil bertahun-tahun lalu. Sungai coklat lebar diapit hutan lebat, rumah panggung tua di tepi air, dan sebuah gapura tua bertuliskan, "Selamat datang di Desa Sungai Lipah." Tidak ada artikel wisata, tidak ada blog perjalanan, seolah desa itu hilang dari dunia modern. Tidak ada sinyal, tidak banyak yang tinggal di sana, gumam Dina membaca potongan kalimat dari forum lama. Namun anehnya, di dada Dina muncul rasa hangat, semacam tarikan halus yang tak bisa dijelaskan. Mungkin karena darah keluarganya berasal dari sana, atau mungkin karena rasa penasaran yang menuntun hatinya. Keesokan harinya, di kampus, Dina menceritakan soal desa itu kepada 3 sahabatnya, Jerry, Anton, dan Samanda. Jerry, yang duduk santai sambil menyeruput kopi instan di taman kampus, tertawa kecil. "Jadi kamu mau ngajak kami ke kampung halaman misterius itu?" Anton langsung menimpali, "Wah, ini konten bagus, Din. Desa terpencil, hutan, sungai, no sinyal, bahan vlog yang sempurna." Sementara Samanda, yang paling lembut di antara mereka, tampak ragu. "Aku sih setuju aja liburan, tapi, kok kamu kayaknya terobsesi banget?" Dina menghela napas, menatap mereka satu persatu. "Aku cuma ingin tahu asal-usul keluargaku. Ibu selalu menolak cerita soal masa lalunya, dan sekarang aku baru tahu kami punya kakek di sana. Aku ingin ketemu beliau, walau cuma sebentar." Anton bertepuk tangan pelan. "Baiklah, kalau begitu, misi kita jelas. Liburan sekalian ziarah keluarga." Jerry tersenyum. "Aku ikut. Tapi kamu yakin ibu kamu bakal kasih izin?" Dina terdiam. Ia tahu ibunya tidak akan mudah membiarkan. Tapi hatinya sudah bulat. "Kalau aku bisa yakinkan beliau bahwa aku cuma mau silaturahmi, mungkin akan diizinkan." Malam itu,
Ia kembali mencoba berbicara dengan ibunya. Ibu, aku mau ke kampung halaman. Ke Sungai Lipah, katanya hati-hati. Ibunya yang sedang melipat pakaian langsung berhenti. Tidak bisa. Ibu, aku cuma mau lihat tempat asal kita. Aku dengar masih ada kakek di sana kan? Aku belum pernah ketemu beliau. Suara Dina melembut, tapi matanya menatap sungguh-sungguh. Ibu, aku udah dewasa. Aku cuma mau mengenal keluarga kita sendiri. Ibunya menunduk lama. Suasana kamar hening. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Akhirnya, dengan napas berat, ibunya berkata, "Kalau kau benar-benar mau, aku harus bicara dulu dengan kakekmu. Tapi janji, kalau sudah di sana, dengarkan semua perkataannya. Jangan pernah melanggar. Apapun yang dia larang, kau harus turuti. Mengerti?" Dina mengangguk cepat, seperti anak kecil yang baru diberi izin pergi main. Senyum kecil muncul di wajah ibunya, tapi matanya tetap penuh bayangan khawatir. Malam berikutnya, Dina mendengar suara ibunya berbicara lewat telepon, kali ini dengan nada lebih lembut. "Pak, ini saya, Rani. Dina mau ke sana, katanya ingin bertemu Bapak." Ada jeda panjang di seberang. Dina yang diam di tangga mendengar samar suara berat kakeknya. "Anak itu belum pernah ke sini. Apakah kau yakin, Ran? Sungai Lipah bukan lagi tempat yang sama seperti dulu." Ibunya menelan ludah sebelum menjawab, "Saya tahu, Pak. Tapi, saya tak bisa menahannya lagi. Tolong jaga dia." Lalu suara kakek terdengar lagi, perlahan tapi tegas. "Baiklah, kalau begitu, aku izinkan. Tapi sampaikan pada mereka, jangan sekalipun masuk ke dalam hutan. Hutan itu bukan untuk mereka." Kalimat itu membuat bulu kuduk Dina berdiri. Ia tak tahu kenapa, tapi ada sesuatu dalam suara tua itu yang seolah membawa gema masa lalu, peringatan yang bukan sekadar kata. Keesokan harinya, Dina memberi kabar pada teman-temannya. Mereka semua bersorak senang. Anton langsung mulai merencanakan jadwal, Jerry menyiapkan peralatan kecil untuk berkemah, dan Samanda, meski tersenyum, diam-diam ia merasa gelisah. "Aku nggak tahu kenapa," katanya pelan pada Dina, "tapi aku mimpi buruk tadi malam. Ada sungai besar dan sesuatu yang bergerak di dalam air." Dina menepuk bahunya sambil tersenyum. "Mungkin cuma karena kamu kebanyakan nonton film horor." Seminggu kemudian, koper sudah siap, tiket sudah dibeli, dan semangat muda mereka membara. Mereka akan berangkat ke Kalimantan Barat, menuju tempat yang nyaris tak dikenal, tempat yang hanya hidup di dalam bayangan masa lalu keluarga Dina. Saat pesawat lepas landas dari Jakarta, Dina menatap awan di luar jendela, hatinya campur aduk antara bahagia dan cemas. Ia teringat suara ibunya malam itu. "Hati-hati, Nak. Kalau kau dengar bisikan dari hutan, jangan jawab." Dina sempat tersenyum waktu itu, menganggapnya hanya kekhawatiran seorang ibu. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang berkata bahwa perjalanan ini bukan sekadar liburan. Dan entah mengapa, di antara suara mesin pesawat yang bergemuruh, Dina sempat mendengar seperti bisikan lembut di telinganya sendiri, suara perempuan tua yang tidak ia kenal. "Sungai Lipah menunggumu, anak darah Mahmud." Udara Pontianak terasa lembab dan berat ketika Dina dan ketiga temannya keluar dari bandara. Matahari sudah miring ke barat, menggantung merah di langit yang berawan kelabu. Bau tanah basah bercampur dengan aroma sungai menyambut mereka, jauh berbeda dari aroma beton Jakarta. Dina memandangi sekeliling. "Jadi ini Kalimantan," katanya pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Anton langsung mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. "Kalimantan Barat, tanah misterius. Lihat guys, kita bakal menuju desa yang bahkan Google pun nyaris nggak kenal." Jerry tertawa, menepuk bahu Anton. "Simpan dulu energinya, bro. Perjalanan kita baru dimulai." Di antara keramaian kecil bandara, Dina melihat sosok seorang pria tua berdiri dengan tongkat kayu di tangannya. Rambutnya putih semua, namun matanya tajam dan jernih seperti air sungai. Ia mengenakan baju lengan panjang lusuh, tapi terlihat gagah di usianya. Pria itu tersenyum pelan saat pandangan mereka bertemu. "Dina," suaranya berat, dalam, tapi hangat. Dina terdiam sejenak. "Kakek?" Pria itu mengangguk. "Ya, Nak. Sudah besar sekali kau, mirip ibumu waktu muda. Tapi matamu, seperti almarhum nenekmu."
Dina merasakan sesuatu menghangat di dada. Ia menunduk sopan dan menyalami tangan kakeknya. Kami sudah lama ingin bertemu, Kek. Kakek Mahmud menatap ke arah 3 anak muda di belakang Dina. Mereka temanmu? Iya, Kek. Ini Jerry, Anton, dan Samanda. Kakek Mahmud menatap mereka satu persatu, senyumnya menipis tapi tidak hilang. Baik. Kalian anak kota ya? Semoga kuat di jalan nanti. Perjalanan ke Sungai Lipah tidak singkat. Mereka menumpang mobil sewaan, sebuah SUV tua yang sudah disiapkan kakek. Jalanan kota perlahan berganti menjadi jalan tanah, lalu menjadi jalur hutan yang diapit pepohonan besar. Semakin jauh mereka melaju, semakin jarang terlihat rumah atau warung. Hanya suara mesin dan gesekan ranting di atap mobil menemani. Berapa jam lagi, Kek? Tanya Jerry dari kursi depan. Kalau lancar, mungkin 4 jam. Tapi jalan kadang licin kalau hujan semalam, jawab sang kakek tanpa menoleh. Benar saja, semakin dalam mereka masuk, jalan mulai berlumpur. Ban mobil beberapa kali selip, dan Anton, yang duduk di belakang, sempat berteriak kecil tiap kali mobil miring di tepi jurang kecil. Ini seperti off-road beneran, men, katanya sambil tertawa canggung. Kakek Mahmud hanya tersenyum kecil. Dulu, waktu aku masih muda, kami sering jalan kaki lewat hutan ini. 2 hari baru sampai desa. Kata hutan itu meluncur begitu saja, tapi langsung membuat Dina menoleh. Ada nada tertentu dalam suara kakeknya, seperti sesuatu yang disembunyikan di balik kesan santai. Menjelang sore, kabut mulai turun. Jalanan makin sempit, hanya cukup untuk 1 mobil. Di kiri kanan, pohon-pohon tinggi menjulang, menutupi langit. Burung-burung hitam berterbangan saat mobil melintas. Tiba-tiba, di depan mereka muncul sebuah gapura tua dari kayu, sebagian besar ditutupi lumut dan akar. Huruf-huruf besar di atasnya, meski sudah pudar, masih bisa terbaca. Selamat datang di desa Sungai Lipah. Mobil berhenti perlahan. Tidak ada suara, kecuali desiran angin yang menembus celah daun. Dina menatap gapura itu lama. Entah kenapa, matanya tak bisa lepas darinya. Kayu-kayu penopangnya seperti wajah manusia tua, retak, berlumut, dan hidup. Kenapa berhenti, Kek? Tanya Jerry. Sudah jadi kebiasaan orang sini, jawab sang kakek pelan. Kalau masuk ke Sungai Lipah, harus diam sejenak. Biar minta izin, kepada yang datang lebih dulu dari kita. Anton menelan ludah. Maksudnya roh ya, Kek? Kakek Mahmud hanya mengangguk samar, lalu menyetir lagi. Dina memandangi tulisan itu sampai benar-benar menghilang dari pandangan. Saat mobil bergerak, ia merasa seolah melewati dinding tipis yang memisahkan 2 dunia. Satu dunia yang ia kenal, dan satu dunia lain yang belum semestinya ia masuki. Desa Sungai Lipah menyambut mereka dengan sunyi. Rumah-rumah panggung berdiri di tepi jalan tanah. Anak-anak bermain di sungai kecil, tapi berhenti saat mobil mereka lewat. Warga menatap dari kejauhan, sebagian mengangguk hormat, tapi ada pula yang hanya menatap dingin. Jerry, yang duduk di depan, memperhatikan lewat kaca. Kenapa mereka seperti melihat makhluk aneh? Kakek Mahmud tidak menjawab, hanya menatap lurus ke depan. Tapi Dina sempat melihat sekilas, beberapa warga menunduk sambil berbisik, dan pandangan mereka selalu berhenti di dirinya. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kayu besar di pinggir sungai. Rumah itu berdiri di atas tiang tinggi, dengan dinding papan berwarna coklat tua. Di bawahnya, perahu kecil terikat di tiang, bergoyang pelan diterpa arus. Selamat datang di rumah kakek, kata Mahmud. Dina tersenyum lemah. Indah, Kek, seperti rumah di cerita lama. Rumah ini sudah berdiri sebelum aku lahir, ujar sang kakek. Tapi masih kokoh, karena dijaga dengan doa. Anton mengangkat alis. Dijaga siapa, Kek? Yang menjaga tempat ini, jawab kakek Mahmud singkat. Anton hendak bertanya lagi, tapi Jerry menatapnya dan menggeleng, memberi isyarat agar diam. Malam itu, udara desa terasa berbeda. Hening, tapi bukan hening yang damai. Angin yang berembus dari arah hutan membawa aroma basah, seperti tanah dan daun busuk. Setelah makan malam sederhana dengan nasi, ikan sungai, dan sayur pucuk ubi, mereka duduk di beranda. Lampu minyak bergoyang diterpa angin. Kek, besok kami boleh jalan-jalan keliling desa? Tanya Dina. Tentu, tapi jangan jauh-jauh. Dan ingat,
Kakeknya menatap mereka bergantian, jangan ke hutan. Di sana jalannya suka menyesatkan. Anton tertawa kecil. Maksudnya bisa nyasar, Kek? Kakek Mahmud tidak tersenyum kali ini. Bukan cuma nyasar. Di sana, waktu bisa berhenti. Hari bisa jadi malam, dan kau bisa dengar suara sendiri memanggil namamu. Ruangan mendadak dingin. Jerry menelan ludah. Samanda merapatkan selendangnya, tubuhnya menggigil. Sudahlah, kata Dina cepat, mencoba menenangkan suasana. Kami cuma mau lihat-lihat desa kok. Tidak akan kemana-mana. Kakeknya mengangguk pelan. Baik. Tapi jangan bilang kakek tidak mengingatkan. Menjelang tengah malam, semua sudah tidur. Hanya suara jangkrik dan deburan air sungai yang terdengar. Dina berbaring di kamar kecil yang menghadap ke belakang rumah. Tirai tipis bergoyang pelan diterpa angin. Ia terbangun oleh suara samar, seperti seseorang menangis. Pelan. Terisak. Kadang seperti perempuan, kadang seperti anak kecil. Dina menegakkan badan. Samanda, panggilnya pelan, mengira temannya mungkin bermimpi buruk. Tapi suara itu bukan dari dalam rumah. Suara itu datang dari luar, dari arah hutan di belakang. Rasa penasaran dan takut bercampur jadi satu. Ia mengenakan jaket, melangkah ke teras belakang. Angin malam menyentuh kulitnya seperti tangan dingin. Suara tangis itu makin jelas. Terputus-putus, seperti seseorang memanggil tanpa suara. Siapa di sana? Tanya Dina, suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Hanya kabut tipis yang bergulir dari arah pepohonan, menutupi tanah di belakang rumah. Dina menatap dalam kabut itu lama sekali, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Lalu, sekelebat bayangan gelap melintas di antara batang-batang pohon. Dina tersentak mundur, jantungnya berdetak kencang. Namun ketika ia menatap lagi, bayangan itu sudah hilang. Ia menatap ke arah hutan satu kali lagi sebelum menutup pintu perlahan. Dalam hatinya, ia mencoba meyakinkan diri. Mungkin cuma hewan, atau mungkin cuma angin. Tapi jauh di dalam kabut, sesuatu berdesis pelan, seperti suara napas panjang dari tenggorokan yang bukan manusia. Pagi itu, suara ayam berkokok dan gemericik sungai membangunkan mereka. Dina keluar ke beranda, menghirup udara yang segar dan lembab. Sinar matahari menembus celah pepohonan, membentuk garis-garis cahaya di antara kabut tipis. Suasana terasa damai, hampir terlalu damai. Di meja panjang di dapur, kakek Mahmud sudah menyiapkan sarapan sederhana, kue bingkai hangat, pisang goreng, dan kopi kampung yang aromanya kuat. Selamat pagi, Kek, sapa Dina sambil duduk. Pagi, Nak. Tidurmu nyenyak? Dina tersenyum kecil. Lumayan, tapi tadi malam sempat dengar suara aneh. Seperti orang nangis. Kakeknya berhenti mengaduk kopi. Tatapannya pelan tapi tajam. Jangan hiraukan suara dari luar rumah, Din. Di sini, tidak semua suara berasal dari manusia. Dina menelan ludah. Maksud kakek? Namun kakek Mahmud tidak menjawab. Ia hanya menyerahkan secangkir kopi dan beralih menatap keluar jendela. Anton dan Jerry muncul beberapa menit kemudian, wajah mereka cerah seperti tak ada apa-apa. Wah, kopi kampung. Ini baru liburan, bro, seru Anton sambil duduk dan mencelupkan kue bingkai ke kopinya. Samanda datang belakangan, langkahnya agak lesu. Rambutnya kusut, matanya sembab. Dina langsung memperhatikan. Kamu nggak tidur, Put? Tanya Dina khawatir. Samanda menggeleng. Tidur sih, tapi mimpinya aneh banget. Aku lihat kayak ular besar. Hitam. Matanya merah. Dari balik pepohonan. Tapi anehnya, aku bisa rasain tanah di kakiku. Kayak aku beneran di luar. Anton langsung menertawakan. Waduh, ini efek kebanyakan makan pisang goreng sebelum tidur. Ngigo kali kamu, Put. Bukan ngigo, Ton. Aku serius, jawab Samanda dingin. Pas bangun, tanganku penuh tanah basah. Jerry yang sedari tadi diam ikut bicara pelan, aku lihat tadi pagi bajumu juga kotor di bagian bawah. Kayak kena lumpur. Semua menatap ke arah Samanda. Suasana meja mendadak hening. Hanya suara air sungai di luar yang mengalir pelan. Kakek Mahmud menghela napas panjang. Anak-anak, dengarkan baik-baik,
Ujarnya dengan nada tegas. Kalau mau jalan-jalan, boleh. Tapi jangan sekalipun menuju hutan di belakang rumah. Itu bukan tempat untuk kalian. Hutan itu masih milik Datuk Surong. Dina mengernyit. Datuk Surong itu siapa, Kek? Wajah tua itu berubah serius. Penunggu hutan. Penjaga yang sudah ada sejak sebelum desa ini berdiri. Orang dulu biasa memberi sesaji tiap bulan purnama. Tapi sekarang, banyak yang lupa caranya menghormati. Anton bersandar malas. Maksudnya semacam roh penjaga gitu? Ah, mitos desa, Kek. Di Jakarta juga banyak cerita kayak gitu. Namun kakek Mahmud menatapnya dalam, matanya seperti menembus lapisan kesombongan anak muda itu. Kau boleh tidak percaya. Tapi kalau kau menertawakan yang tak kau pahami, kau akan membuatnya menatap balik padamu. Anton langsung terdiam. 2 hari berikutnya mereka habiskan menjelajahi desa. Pagi hari mereka berjalan ke sawah bersama warga. Petani menunduk menanam padi sambil bersenandung lagu-lagu lama. Kadang anak-anak berlari di pematang sambil tertawa. Jerry membawa kamera dan sibuk mengambil gambar. Gila, pemandangannya kayak lukisan hidup, katanya sambil menatap hamparan hijau di bawah sinar matahari. Anton memanjat batang kelapa pendek, tertawa puas. Kita bikin vlog nih. Eksplor desa yang hilang dari peta. Sementara Dina memilih duduk di tepi sawah, menikmati angin lembut yang menerpa wajahnya. Tapi entah kenapa, setiap kali ia menatap ke arah hutan di kejauhan, dadanya terasa berat. Seperti ada sesuatu di balik pepohonan yang sedang memperhatikannya. Dina, panggil Samanda dari kejauhan. Bantuin yuk. Warga ngajarin bikin anyaman daun kelapa. Dina tersenyum dan berdiri, berusaha menepis perasaan aneh itu. Menjelang sore, mereka ikut membantu warga memanen sayur dan menimba air di sungai. Semua tampak normal. Warga ramah, suasana hangat. Tapi beberapa kali, Dina menangkap pandangan aneh dari orang-orang tua. Tatapan penuh iba, atau mungkin takut. Seorang nenek berkerudung lusuh sempat memegang pergelangan tangan Dina pelan dan berbisik lirih, kau mirip ibumu dulu, hati-hati anak. Jangan terlalu lama menatap hutan itu. Dina menatap balik, kaget. Nenek kenal ibu saya? Tapi perempuan tua itu hanya tersenyum samar dan pergi, meninggalkan aroma dupa samar di udara. Malam kedua, hujan turun deras. Angin meniup daun-daun hingga berdesir seperti bisikan. Di kamar, Dina menatap jendela yang berkabut. Samanda terlelap di ranjang sebelah, tapi tidurnya gelisah, tubuhnya bergerak, bibirnya berbisik sesuatu yang tak jelas. Dina mendekat, berusaha membangunkan. Samanda, kamu mimpi lagi? Namun saat Dina menyentuh bahunya, Samanda tiba-tiba membuka mata lebar-lebar, putih matanya tampak lebih banyak daripada hitamnya. Suaranya serak, nyaris bukan suaranya sendiri. Dia sudah lihat kalian. Dina mundur ketakutan. Apa? Samanda menatap kosong ke arah jendela. Dia tahu kau datang. Dia ingat darah itu. Lalu tubuhnya lemas dan tertidur lagi, seolah tak terjadi apa-apa. Dina berdiri gemetar, jantungnya berdebar kencang. Ia menatap jendela, dan di luar, di balik tirai hujan, ia sempat melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Besar. Hitam. Melata. Pagi harinya, Samanda tidak mengingat apapun. Aku mimpi aneh lagi ya? Tanyanya polos sambil mengunyah pisang goreng. Dina tak menjawab. Ia hanya menatap lengan kiri Samanda. Kali ini bukan hanya tanah, tapi juga goresan panjang seperti bekas kuku di kulitnya. Jerry melihatnya juga, wajahnya tegang. Kek, ini seperti bekas dicakar. Kakek Mahmud datang mendekat, menatap luka itu dalam-dalam. Aku sudah bilang. Jangan dekat-dekat hutan. Anton mencoba bercanda tapi suaranya gemetar. Tapi Kek, dia nggak keluar rumah semalam. Kalau kau pikir pintu bisa menghalangi sesuatu yang berasal dari dalam hutan itu, kata kakek pelan, kau belum tahu siapa yang sebenarnya tinggal di sana. Malam ketiga, mereka semua sulit tidur. Dina duduk di beranda, memandangi sungai yang hitam pekat. Cahaya bulan separuh memantul di permukaannya. Di kejauhan, suara gong kecil terdengar samar, mungkin dari rumah warga, tapi iramanya lambat, seperti panggilan. Jerry duduk di sebelahnya. Kamu ngerasa aneh nggak, Din? Dina mengangguk.
Iya. Desa ini terlalu tenang. Seperti semuanya pura-pura nggak ada apa-apa. Jerry menarik napas panjang. Aku tadi sempat tanya sama pemuda desa. Katanya, dulu banyak orang hilang di hutan belakang sini. Katanya semua dimulai dari keluarga kalian. Dina menoleh cepat. Keluarga kami? Iya. Dia bilang dulu ada seseorang, perempuan muda, yang masuk hutan dan gak pernah balik. Orang-orang nyebutnya perempuan sungai. Dan katanya, dia masih terlihat di tepi air kalau malam. Dina merasa darahnya membeku. Ia menatap sungai yang mengalir pelan di bawah sinar bulan. Airnya tampak tenang tapi di permukaannya, seolah ada bayangan rambut panjang yang mengapung sebentar sebelum lenyap tertelan arus. Pagi ketiga, sinar matahari menyelinap malu-malu di sela dedaunan. Suasana desa tampak biasa saja. Anak-anak berlarian di tepian sungai, suara ayam dan kambing bersahutan, dan aroma kopi dari dapur kakek Mahmud masih mengisi udara. Tapi bagi keempat anak muda itu, sesuatu terasa berat. Samanda masih lemas setelah mimpi-mimpi aneh yang membekas. Dina berusaha menemaninya, sementara Anton duduk di tangga rumah sambil menatap ke arah hutan. Matanya berbinar, bukan takut, tapi penasaran. Din, katanya pelan. Gimana kalau kita ke hutan dikit aja? Gak jauh-jauh, cuma pengen lihat suasananya. Siapa tahu bagus buat foto. Dina langsung menoleh tajam. Kamu lupa pesan kakek? Jangan masuk hutan. Anton tertawa kecil. Lah, dia cuma bilang jangan terlalu dalam kan? Kita kan cuma di pinggirnya aja. Anton, kata Dina, suaranya mulai tegang, aku nggak mau ada yang aneh-aneh. Udah 2 malam Samanda mimpi buruk. Kakek juga udah bilang hutan itu bukan tempat main. Jerry, yang sedari tadi sibuk dengan kameranya, menimpali, tapi Din, jujur aja aku juga penasaran. Soalnya dari sini aja udah kelihatan cantik banget. Pohonnya tinggi, kabutnya keren. Buat dokumentasi juga bagus. Samanda yang duduk di beranda akhirnya bicara pelan, aku nggak mau sendirian di rumah. Kalau kalian pergi, aku ikut. Dina memejamkan mata sejenak. Ia tahu ia kalah suara. Oke, akhirnya dia mengalah. Tapi cuma di pinggir. Dan kalau aku bilang pulang, kita pulang. Setuju? Anton tersenyum lebar. Menjelang siang, mereka sudah bersiap. Masing-masing membawa tas kecil berisi air minum, roti, senter, dan Jerry tentu saja dengan kameranya. Anton membawa parang kecil yang ia pinjam dari dapur kakek. Kakek Mahmud sempat keluar, melihat mereka dari teras. Kalian mau kemana? Suaranya berat. Dina menelan ludah. Jalan-jalan aja, kek. Nggak jauh kok. Kakek menatap mereka satu persatu, terutama Anton. Kalau kalian ke arah hutan, jangan lebih dari 3 batu besar pertama. Itu batasnya. Setelah itu, hutan akan menutup jalan kembali. Anton pura-pura tidak paham. Siap kek, katanya ceria, padahal matanya penuh rasa ingin tahu. Kakek Mahmud tidak tersenyum. Ia hanya berbisik lirih pada Dina saat anak muda itu mulai berjalan. Kalau kau mencium bau busuk dari arah angin, jangan lihat ke sana. Hutan itu memang indah di awal. Pepohonan besar menjulang tinggi, cahaya matahari menembus celah dedaunan seperti benang emas. Udara sejuk, tanah lembab, dan suara burung bersahut-sahutan. Jerry sibuk mengambil foto, Anton menebas ranting-ranting kecil dengan parang. Samanda berjalan di belakang Dina, masih terlihat gelisah. Kita balik aja nanti setelah foto ya, Din? Iya, jawab Dina cepat, matanya terus mengamati sekeliling. Entah kenapa, meski hutan itu tampak damai, ia merasa sedang diawasi. Setelah hampir 1 jam berjalan, suara-suara alam mulai meredup. Tidak ada lagi burung. Tidak ada serangga. Hanya desiran angin yang berat dan suara langkah mereka sendiri. Kata Anton sambil berhenti, lihat itu. Di depannya, di tengah jalur kecil, berdiri sebuah batu besar tegak, seperti menhir tua, tertutup lumut dan ukiran aneh. Aksaranya melingkar seperti huruf kuno, dan di permukaannya tampak bekas merah gelap, seolah darah yang sudah kering menempel di sana. Jerry menyalakan kameranya. Gila, ini keren banget. Kayak situs prasejarah. Jangan disentuh, kata Dina cepat.
Tapi Anton sudah lebih dulu maju. Aduh, cuma batu doang ini. Tenang aja, ujarnya, lalu menyentuh permukaannya dengan ujung jarinya. Begitu kulitnya menyentuh batu, udara mendadak berubah dingin. Bau busuk menyeruak tiba-tiba, seperti daging busuk yang direndam lumpur. Apa sih ini? Anton menutup hidung, mundur selangkah. Dina merinding. Ayo pulang sekarang. Ya ampun, baru juga bentar Din, kata Anton, berusaha tertawa tapi suaranya bergetar. Tapi Samanda sudah pucat. Ia menatap menhir itu sambil berbisik, tadi aku lihat sesuatu di balik batu, seperti mata. Dina menoleh cepat. Mata? Namun sebelum mereka sempat bicara lebih jauh, angin tiba-tiba berputar. Daun-daun kering berterbangan, dan kabut tipis mulai turun dari arah barat. Langit di atas mereka redup, padahal belum sore. Jerry mencoba mencari arah dengan kompas kecil di tangannya, tapi jarumnya berputar liar. Kompasnya rusak Din. Ini aneh. Anton menatap sekeliling. Tenang, kita bisa balik lewat jalan tadi. Tapi ketika mereka mencoba menapaki jalan kembali, tidak ada lagi jalur tanah yang mereka lewati. Semua tertutup akar, semak, dan batang kayu. Seolah hutan menelan kembali jejak langkah mereka. Dina panik. Tadi jalannya jelas di sini. Coba ke kiri, seru Jerry. Tapi kemanapun mereka pergi, yang mereka temukan hanya pepohonan yang sama, akar yang sama, dan kabut yang makin tebal. Anton mulai kehilangan kesabaran. Oke, ini pasti cuma halusinasi. Kita cari tanah yang agak tinggi, pasti kelihatan arah keluar. Namun langkah mereka justru semakin membawa ke dalam. Suara burung hilang total. Hanya bunyi detak jantung yang mereka rasakan sendiri. Ketika matahari mulai tenggelam, mereka berhenti di area yang agak lapang. Anton menyalakan api unggun kecil dengan bantuan Jerry. Udara semakin dingin dan lembab, bau tanah basah bercampur dengan sisa bau busuk dari arah batu menhir tadi. Samanda duduk memeluk lutut, gemetar. Kita nggak akan bisa keluar malam ini kan? Dina menatap api yang menari-nari. Kita bertahan dulu. Besok pagi baru cari jalan keluar. Anton mencoba bersikap tenang, meski wajahnya tegang. Tenang aja. Aku pernah camping di hutan Bogor. Bedanya, ini cuma lebih sunyi aja. Namun Jerry yang duduk di seberang api tiba-tiba bergumam, sunyi? Coba dengar lagi. Mereka semua terdiam. Tidak ada suara. Tidak ada jangkrik. Tidak ada desir angin. Hanya diam total, sunyi yang begitu tebal hingga terasa menekan dada. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara lembut seperti desahan perempuan. Pelan, tapi jelas. Seolah datang dari antara kabut. Pulanglah sebelum dia mencium kalian. Dina langsung berdiri, wajahnya pucat. Kalian dengar itu? Samanda menutup telinganya, menangis pelan. Anton berdiri, menyorotkan senter ke arah suara. Siapa di sana? Namun senter itu hanya menembus kabut. Tidak ada siapa-siapa. Malam itu mereka tidur bergantian di sekitar api unggun. Suara langkah samar kadang terdengar mengelilingi mereka. Jerry sempat menatap ke kegelapan dan bersumpah melihat bayangan melata panjang di balik pepohonan. Tapi saat ia menyorotkan senter, tidak ada apa-apa kecuali kabut yang bergoyang. Dina tak bisa memejamkan mata. Di sela suara api yang berderak, ia terus mengingat kata-kata kakeknya. Kalau kau mencium bau busuk dari arah angin, jangan lihat ke sana. Tapi sekarang, bau itu kembali muncul, lebih tajam, lebih menusuk. Angin datang dari belakangnya, dingin dan lembab. Dan meski Dina menahan diri sekuat tenaga, rasa penasaran itu lebih kuat. Ia menoleh perlahan ke arah gelap di belakang batang pohon. Dan di sana, di antara kabut yang menggantung, terdapat sosok hitam besar dengan mata merah menyala, menatapnya balik, tanpa suara. Api unggun menari di tengah kegelapan, memantulkan bayangan aneh di batang-batang pohon. Kabut belum hilang sepenuhnya, justru makin menebal seiring malam menua. Hawa lembab dan dingin menembus jaket mereka. Seolah hutan itu bernafas di sekitar mereka. Pelan, berat, dan berirama. Anton duduk bersandar di batu, matanya tak lepas dari nyala api. Jerry memeluk kameranya, tak lagi berani memotret. Sementara Dina menatap kosong ke arah hutan, masih terbayang mata merah yang ia lihat di antara kabut tadi.
Tidak ada yang bicara. Hanya suara kayu berderak sesekali, dan sesuatu yang menyeret di kejauhan. "Dengar, Din," kata Anton akhirnya, pelan. "Aku nggak nyangka bakal kayak gini. Mungkin aku salah ngajak kalian ke sini." Dina tidak menjawab. Matanya kosong, pandangannya ke tanah. Di dekatnya, Samanda duduk memegangi perut. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipis. "Perutku sakit," katanya lirih. Kayak ditusuk dari dalam. Dina langsung menatapnya cemas. "Sakit banget?" Samanda mengangguk lemah. "Aku mau pipis dulu, Din." "Tapi jangan jauh-jauh ya, Put," bisik Dina. Dina meraih senter dan berdiri. "Aku temenin aja ya." Anton menoleh. "Hati-hati, jangan keluar dari cahaya api." Dina mengangguk. Mereka berjalan pelan ke arah semak di belakang perkemahan, hanya beberapa meter dari nyala api. Tanah di sana lembek, mengeluarkan suara lembut setiap kali diinjak. Suara jangkrik tetap tidak ada. Dina memegangi senter dengan tangan gemetar. "Cepatan ya, Put. Perasaan aku nggak enak." Samanda membungkuk pelan, tapi tiba-tiba tubuhnya menegang. "Din," suaranya bergetar. "Kau dengar itu?" "Dengar apa?" Dari arah kanan mereka, antara pepohonan gelap, terdengar suara napas berat. Seperti seseorang, atau sesuatu, yang berusaha menahan desis. Dina menyorotkan senter ke arah suara. Sinar putih menembus kabut, tapi tidak ada apa-apa. Hanya akar dan batang pohon. Saat ia menoleh lagi ke arah Samanda, gadis itu sudah menatap ke arah berlawanan, matanya membesar. "Dina!" Teriakan itu memecah hening malam. Dina menjerit bersamaan. Senter terjatuh ke tanah, cahayanya berputar liar menyorot tanah, kaki, lalu kabut. Anton dan Jerry langsung berlari ke arah suara. Mereka tiba tepat saat Dina berlari kembali ke arah api dengan wajah penuh tanah dan air mata. Nafasnya memburu. "Dia hilang." "Samanda hilang." "Apa maksudmu hilang?" seru Anton. Dina menunjuk ke arah gelap. "Dia ditarik. Ada yang narik dia ke belakang. Aku cuma sempat lihat bayangan hitam besar. Aku nggak bisa lihat jelas." Mereka bertiga berlari dengan obor ke arah yang ditunjuk Dina. Tanah di sana lembek, dan di bawah sinar obor tampak bercak darah basah di atas dedaunan. Ada bekas seretan panjang menuju arah pohon besar dengan akar menjalar seperti urat. Anton menunduk, memeriksa tanah. Ini darah segar. Jerry mengangkat kameranya dengan tangan gemetar, berusaha merekam sesuatu sebagai bukti, tapi obor di tangan Anton bergetar ketika ia menyorot ke arah akar itu. Di sela-sela akar besar, sesuatu bergerak cepat, hitam, besar, seperti sisik yang berkilau lembab. Sesuatu melintas begitu cepat hingga obor hampir padam karena angin yang ditinggalkannya. Dina menjerit. "Kita harus pergi. Sekarang." Anton menatap ke arah kegelapan, napasnya memburu. "Kita nggak bisa ninggalin Samanda begitu aja." "Tapi dia udah nggak ada, Ton," suara Dina parau. "Kau mau nyusul dia juga?" Jerry menatap tanah, wajahnya pucat. "Kita bertahan di sini aja dulu. Sampai pagi." Anton akhirnya menurunkan obornya. Tangannya bergetar. "Oke, tapi besok pagi, kita cari dia. Aku janji." Mereka kembali ke api unggun. Tapi kini api itu terasa kecil, seolah-olah cahaya dari dunia manusia semakin kalah oleh kegelapan yang mengintai dari sekeliling. Dina duduk memeluk lutut, menangis tanpa suara. Di wajahnya masih menempel noda tanah dan darah yang entah milik siapa. Anton menatap kosong ke api. "Ini salahku," gumamnya. "Kalau aku nggak maksa masuk hutan, semua ini nggak akan terjadi." Jerry mencoba menenangkan, meski suaranya sendiri gemetar. "Kita semua setuju, Ton. Ini bukan salahmu sepenuhnya." Tapi Dina menatapnya tajam, matanya merah. "Bukan salah dia sepenuhnya? Kalau kalian berdua nggak sok pemberani, kita nggak akan kehilangan Samanda." Anton diam, rahangnya mengeras. Ia tidak membalas. Tapi di matanya tampak perasaan bersalah yang tak bisa disembunyikan. Hening kembali. Api unggun mulai mengecil. Suara ranting patah di kejauhan terdengar lagi, pelan, seperti langkah kaki yang mengelilingi mereka.
Anton menatap sekeliling. Jerry, tambah kayu. Jerry buru-buru melempar ranting ke dalam api. Nyala kembali besar, menerangi sekitarnya. Tapi di luar lingkaran cahaya itu, kabut tampak lebih tebal, lebih hitam dari sebelumnya. Dina masih menunduk, tapi telinganya menangkap sesuatu. Suara samar di balik kabut. Dina? Suara itu lembut. Terisak. Suara Samanda. Kepalanya langsung terangkat. Samanda? Anton ikut menoleh. Ada apa? Dina, tolong aku. Kini suaranya terdengar jelas, seperti dari balik pepohonan. Dina hampir berdiri, tapi Anton menarik tangannya. Jangan. Itu bukan dia. Bukan? Tapi itu suaranya. Dina berusaha melepaskan diri. Aku harus. Anton berteriak, itu bukan dia, Din. Suara itu berhenti seketika. Sunyi total. Lalu, dari arah gelap, terdengar tawa kecil, pelan, serak, seperti seseorang meniru tawa manusia tapi gagal. Dina membeku. Jerry menatap ke arah kabut, wajahnya seperti kehilangan darah. Anton memegang parang erat-erat, matanya liar menatap ke segala arah. Kalau ada yang lewat batas cahaya, aku tebas. Malam itu, tidak ada dari mereka yang tidur. Mereka hanya duduk rapat di sekitar api, memandang ke dalam kegelapan, menunggu fajar yang entah kapan datangnya. Setiap beberapa menit, ada sesuatu yang lewat, bayangan, bisikan, atau suara langkah kecil. Kadang terdengar suara seperti kuku mencakar batang pohon, atau erangan jauh dari dalam kabut. Dina akhirnya menutup wajahnya dengan kedua tangan, bergetar hebat. Kita akan mati di sini. Anton menatap api yang mulai mengecil, matanya kosong. Gak. Selama api ini masih nyala, dia nggak bisa masuk. Tapi jauh di balik kabut, dua mata merah kembali menyala. Menatap mereka tanpa kedip. Menunggu. Kabut belum sepenuhnya menghilang saat matahari muncul di balik pepohonan. Tapi sinar pagi di hutan itu terasa aneh, terlalu pucat, terlalu dingin. Burung-burung tidak berkicau. Hening yang mencekam seperti jaring halus yang menutup segala suara kehidupan. Dina duduk di dekat sisa api unggun yang sudah hampir padam. Wajahnya pucat, matanya sembab karena tangis semalaman. Di tangannya masih tergenggam senter yang sudah redup. Jerry duduk di sampingnya, menatap ke tanah yang masih basah oleh embun. Ia belum bicara sejak fajar. Anton berdiri beberapa langkah dari mereka, menatap ke arah tempat terakhir Samanda menghilang. Darahnya udah kering, gumam Anton lirih, jongkok memegang tanah. Tapi masih segar semalam, dia nggak mungkin jauh. Aku yakin dia masih di sekitar sini. Dina menatapnya tak percaya. Anton, kau lihat sendiri. Yang narik dia itu bukan manusia. Anton tidak menjawab. Ia memandang jauh, matanya penuh tekad yang bercampur putus asa. Kalau ada sedikit aja kemungkinan dia masih hidup, aku bakal cari. Anton, jangan. Tapi ia sudah melangkah. Membawa obor kecil yang mulai redup, berjalan ke arah barisan pohon besar di mana kabut paling tebal. Anton? Dina berteriak lagi. Jangan bodoh. Namun suara itu hilang di telan hutan. Jerry menatap Dina. Kita biarin dulu dia. Kalau kita kejar, bisa-bisa semua malah nyasar. Dina menggigit bibirnya. Dia bakal mati kalau sendirian. Jerry menatap ke arah Anton yang makin jauh, hanya bayangan di antara kabut. Kau pikir kita enggak? 10 menit berlalu. 15. Tidak ada tanda-tanda Anton kembali. Dina mulai gelisah. Ia bangkit, menggenggam senter yang tersisa. Aku harus nyusul dia. Dina, tunggu, kata Jerry. Dengar baik-baik, kita harus. Namun tiba-tiba, dari arah kabut, terdengar suara panggilan lemah. Dina. Suara itu lirih, seperti dari kejauhan, terbawa angin. Dina langsung menatap Jerry. Itu Anton. Itu suaranya. Jangan, Dina. Jerry memegang lengannya. Kemarin juga kau dengar suara Samanda. Hasilnya gimana? Dina menatapnya dengan mata basah. Tapi kali ini, itu benar-benar suaranya.
Suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas. Din, aku nemuin sesuatu. Lalu hening. Kabut bergerak perlahan, seperti bernafas. Jerry menarik Dina mundur. Kalau dia masih hidup, dia bakal balik ke sini. Kita tunggu. Tiba-tiba, dari arah depan terdengar jeritan keras, memilukan, dan tidak manusiawi. Jeritan itu berhenti mendadak, digantikan suara lumpur bergejolak, seperti sesuatu besar menyeret sesuatu ke dalam tanah. Dina menjerit. Anton. Mereka berlari ke arah suara. Kabut menelan pandangan, tapi mereka terus maju. Nafas mereka tersengal, kaki mereka menjejak lumpur yang makin dalam. Di depan, tanah berantakan. Ada lubang besar seperti bekas longsor kecil. Di tepinya, tergeletak topi Anton, terendam lumpur bercampur darah segar. Jerry berhenti, menatap ngeri. Dina menatap lubang itu dengan mata kosong. Dia terseret. Sesuatu di dasar lubang bergerak pelan. Lumpur bergetar, dan dari dalam muncul gelembung udara besar. Suara mendesis keluar dari bawah tanah, diikuti bau amis yang kuat. Dina berlari mundur. Lari, Jer! Lari! Mereka berdua berlari tanpa arah, menembus semak, menabrak dahan dan akar. Nafas mereka putus-putus, sementara dari belakang terdengar suara gemuruh berat, seperti tubuh raksasa yang menggesek tanah. Tanah bergetar setiap kali suara itu mendekat. Daun-daun berguguran dari atas, dan hawa dingin tajam menyelimuti mereka. Dina menoleh sekilas, dan melihatnya. Seekor ular hitam raksasa, sisiknya tebal dan berkilau basah, matanya merah menyala seperti bara api. Tubuhnya sebesar pohon kelapa, bergerak lambat namun pasti. Lidahnya menjulur panjang, mengeluarkan suara mendesis yang membuat udara di sekitar bergetar. Ular itu berhenti beberapa meter dari mereka. Kepalanya terangkat tinggi, menatap lurus ke arah Dina. Di antara sisiknya, terlihat bekas luka besar berbentuk mandau, seolah bekas sayatan yang tidak pernah sembuh. Dina menjerit, memegangi mulutnya. Astaga, itu bukan ular biasa, Jer. Jerry menarik tangannya. Jangan lihat. Ayo. Mereka berlari menembus hutan, tapi setiap kali mencoba ke arah yang berbeda, jalan selalu kembali ke tempat yang sama, lingkaran besar, dengan batu menhir di tengah, tempat Anton menyentuh ukiran darah kemarin. Jerry berhenti, memandang sekeliling dengan napas berat. Kita balik lagi. Dina mulai panik. Gak mungkin. Aku tadi lari ke arah sebaliknya. Ia menendang tanah, menatap menhir itu dengan benci. Ini semua karena batu sialan ini. Tiba-tiba, menhir itu mengeluarkan suara berdesir pelan, seperti seseorang berbisik di dalam batu. Kalian tak seharusnya datang. Dina mundur, menatap batu itu ngeri. Jer, kau dengar itu? Jerry menggenggam parang di pinggangnya. Jangan dengarkan. Hutan ini mempermainkan kita. Namun suara itu datang lagi, lebih jelas, seperti ribuan suara berlapis-lapis. Kalian telah memanggilnya kembali, Datuk Surong tak suka terganggu. Dina menutup telinganya, berteriak. Berhenti. Mereka berdua lari lagi, tapi setiap arah membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Langit mulai gelap meski baru sore. Matahari tertelan kabut. Dina dan Jerry kini duduk di balik batang pohon besar. Api unggun kecil menyala lemah, nyaris tak mampu menandingi kegelapan. Dia ngikutin kita, kata Dina pelan. Aku bisa ngerasain. Dia masih di sini. Jerry menatap sekeliling. Diam, Din. Jangan buat suara. Dari kejauhan, terdengar desis panjang. Daun-daun bergerak tanpa angin. Bau amis dan busuk darah menyelimuti udara. Ular itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Di bawah sinar api, tubuhnya tampak menjalar perlahan, mengitari batang pohon tempat mereka bersembunyi. Tanah bergetar setiap kali tubuhnya bergerak. Dina menahan napas, air matanya mengalir tanpa suara. Jerry menggenggam parang erat-erat, keringatnya bercucuran. Dari sisi kanan, kepala ular itu muncul perlahan. Matanya menatap lurus ke arah mereka berdua, dua titik merah menyala di antara kabut. Lidahnya menjulur, mengeluarkan suara mendesis yang dalam. Kalian manusia bodoh. Dina hampir berteriak, tapi Jerry menutup mulutnya.
Jangan, suara bisa bikin dia tahu posisi kita, bisiknya cepat. Tapi sudah terlambat. Ular itu mendesis keras, dan batang pohon tempat mereka bersembunyi berguncang hebat seperti dipukul dari bawah. Jerry menarik Dina lari lagi, menembus akar dan semak, sementara ular itu melingkar, tubuhnya menghancurkan pohon-pohon di sekitarnya. Suara kayu patah menggema ke seluruh hutan. Dina menoleh sekali, dan melihat mata merah itu lagi, masih menatapnya, kali ini lebih dekat, lebih haus. Mereka terus berlari sampai akhirnya terjatuh di dekat sungai kecil. Dina hampir pingsan karena kelelahan. Jerry mengangkatnya, menyeret tubuhnya ke tepi air. Mereka duduk diam, terengah-engah. Hutan kembali sunyi. Dia hilang, bisik Dina. Jerry mengangguk pelan. Untuk sekarang. Dina menatap langit yang gelap. Tidak ada bintang. Tidak ada bulan. Hanya kabut yang bergulung. Air mata Dina menetes. Anton. Samanda, mereka semua. Jerry menatap jauh ke arah hutan. Kita harus keluar sebelum malam ketiga. Kalau enggak, mungkin kita juga nggak bakal balik. Di kejauhan, terdengar suara air bergolak. Sungai yang tenang tadi kini berombak pelan. Dina memejamkan mata, menahan tangis. Dia belum selesai. Sudah 3 hari mereka tersesat di hutan. Tubuh Dina dan Jerry kotor, lemas, dan penuh luka goresan dari dahan serta akar pohon. Perut mereka lapar, kaki mereka lecet, dan napas mereka tersengal. Kabut malam pekat menyelimuti hutan. Tidak ada cahaya bulan, tidak ada bintang. Hanya suara dedaunan bergesek oleh angin, dan sesekali desis panjang dari sesuatu yang bergerak di kegelapan. Dina berjalan di depan, matanya terbuka lebar saat sesuatu hitam melingkar di sampingnya. Ular hitam raksasa, tubuhnya sebesar pohon kelapa, mata merah menyala menatapnya dengan kelaparan. Jerry menarik lengannya. Dina. Mundur. Namun sebelum mereka bisa lari lebih jauh, ular itu tiba-tiba menyerang. Tubuhnya menggulung di sekitar batang pohon besar, membuat tanah dan daun berserakan. Dengusannya menggetarkan udara dan menimbulkan bau amis yang menusuk hidung. Dina menjerit, hampir pingsan, keringat bercampur tanah menempel di wajahnya. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari kejauhan, diiringi suara mantra tua. Datuk Surong tertawa dengan suara keras. Suara itu menggema di seluruh hutan, membuat udara bergetar. Dina menoleh dan melihat sekelompok orang muncul dari kabut. Kakek Mahmud, Pak Leman, Mak Ijah, dan Bujang Rahim. Mereka membawa obor yang menyala terang, senjata tradisional seperti mandau dan bambu runcing, serta jimat yang digantung di leher masing-masing. Dina. Jerry, teriak kakek Mahmud. Suaranya keras, menggetarkan hati. Jangan takut. Kami datang. Dina hampir menangis, lega sekaligus takut. Kakek. Jerry menahan tangannya. Dina, kita harus tetap diam. Jangan sampai ular itu lihat kita dulu. Ular hitam itu mendesis panjang. Tubuhnya melingkar, meluncur cepat, dan menyerang 2 warga yang paling depan, Pak Leman dan Bujang Rahim. Kedua pria itu terseret, menghantam pohon besar hingga patah dahan-dahannya. Mak Ijah menjerit, melemparkan air suci dari botol kecil ke arah sisik ular. Tubuh makhluk itu bergetar, namun tidak lepas. Kakek Mahmud maju perlahan, tangan kirinya tergenggam erat pada mandau. Darah mengalir di lengannya dari sayatan kecil yang ia buat sendiri, dicampur mantra lama yang diucapkan berulang-ulang. Ini waktunya, gumam kakek Mahmud pelan. Ia melumuri mandau dengan darah sendiri, menaburkan sedikit di tanah sebagai simbol perjanjian lama dengan roh penjaga hutan. Kemudian, dengan tenaga penuh, ia menebas bagian leher ular itu. Makhluk itu menjerit, bukan suara ular, tapi suara manusia, tinggi, nyaring, dan menyayat hati. Tubuhnya berguncang hebat, sisiknya melompat-lompat di atas tanah. Tanah bergetar di bawah kaki semua orang. Kabut berputar liar, dan bau busuk menyengat menusuk setiap pori-pori kulit. Namun sebelum ular itu benar-benar hancur, makhluk itu meluncur ke tanah, menghilang di antara akar-akar dan lumpur. Suara desisnya tetap terdengar dari dalam tanah, seakan menertawakan manusia yang mencoba menantangnya. Dia kabur. Tapi kita berhasil melukainya, teriak kakek Mahmud, menatap ke tanah yang masih bergetar. Dina, yang berdiri gemetar, hampir pingsan. Jerry menahan tubuhnya,
mengelap wajah Dina yang basah oleh air mata dan keringat. "Dina, dengar, kau harus kuat. Kita sudah selamat sementara," kata Jerry, mencoba menenangkan. "Selama ini, aku takut banget," bisik Dina, suaranya parau. "Samanda? Anton?" Kakek Mahmud menatap Dina dan Jerry, wajahnya keras tapi matanya lembut. "Mereka mungkin sudah mati. Tapi yang penting kalian selamat dulu. Ini belum berakhir. Datuk Surong masih di hutan. Tapi malam ini, kita menang." Maijah membersihkan darah dari pakaian Dina dengan kain kecil. "Anak-anak, ingat, jangan pernah menjejak jauh ke hutan ini lagi. Hutan itu milik Datuk Surong, yang kini menjadi ular raksasa. Ia akan selalu kembali kalau diganggu." Pak Leman dan Bujang Rahim terluka, beberapa goresan di tangan dan kaki. Namun mereka semua masih hidup. Kakek Mahmud duduk di batu besar, napasnya berat. Mandau di tangannya masih berlumuran darah, sementara matanya menatap arah kabut yang baru saja menyelimuti hutan kembali. "Datuk Surong bukan sekedar ular," kata kakek pelan, suaranya serak. "Dulu, saat aku masih kecil, ia seorang dukun yang belajar ilmu hitam. Ia dihukum oleh tetua desa, kepalanya dibuang ke sungai, tubuhnya dikubur jauh di hutan. Tapi jiwanya tetap hidup. Dari darahnya lahir makhluk ini." Dina menatapnya dengan mata membesar. "Makhluk itu, ular yang menyeret Anton dan Samanda?" Kakek Mahmud mengangguk. "Iya. Mereka mungkin sudah menjadi bagian dari hutan. Kita harus menghormati batasnya. Siapapun yang melanggar, akan mengundang kemarahan makhluk itu." Dina menunduk, menahan isak. "Aku janji. Aku tidak akan masuk hutan lagi." "Bagus," jawab kakek Mahmud. "Sekarang kita pulang ke desa. Besok aku akan merawat kalian. Malam ini cukup, kita semua butuh istirahat." Dina dan Jerry dibantu berjalan kembali ke arah desa. Api unggun yang mereka buat malam sebelumnya masih menyala, sebagai satu-satunya tanda mereka pernah berada di sana. Di kejauhan, dari arah kabut, terdengar lagi desis panjang. "Kalian, tak akan selamanya aman." Dina menggenggam tangan Jerry, menatap ke belakang. Matanya penuh ketakutan, tapi juga rasa syukur karena setidaknya mereka masih hidup. Jerry menatap tanah yang masih bergetar. "Kita baru saja menonton kekuatan Datuk Surong, dan kita selamat. Tapi, aku yakin malam ini akan selalu membekas di ingatan kita." Dina menunduk, bisiknya pelan, "Aku nggak akan pernah lupa. Samanda, Anton, aku janji, kita akan menghormati batas hutan ini." Kakek Mahmud menatap mereka dari belakang, wajahnya serius. "Ini bukan sekedar hutan. Ini rumah roh yang harus dihormati. Dan kalian sudah melihat sendiri bahayanya." Mereka berjalan di bawah cahaya obor, meninggalkan hutan yang kini sunyi, tapi menyimpan ancaman yang lebih besar. Tanah bergetar, kabut tetap tebal, dan aroma amis darah masih menusuk. Dina hampir pingsan beberapa kali, tapi Jerry menahan tubuhnya. Mereka akhirnya sampai di rumah kakek, tubuh mereka dipeluk hangat dari api tungku kayu. Malam itu, hutan tetap sunyi. Tapi mereka tahu, Datuk Surong, dalam bentuk ular hitam raksasa, masih menunggu. Dina membuka matanya perlahan. Tubuhnya masih lemas, bekas lecet dan luka goresan terasa nyeri di setiap sendi. Di sebelahnya, Jerry duduk diam, wajahnya pucat namun lega. Api di tungku kayu kecil menghangatkan ruang kayu sederhana rumah kakek Mahmud, aromanya bercampur bau kopi dan kayu bakar. "Bagaimana perasaanmu, Din?" tanya kakek Mahmud dengan suara pelan tapi tegas. Dina mengusap matanya, masih terisak pelan. "Aku, lelah kek, tapi aku merasa bersalah. Semua ini karena rasa penasaran kami." Kakek tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. "Bagus jika kalian sudah paham. Tapi ingat, roh yang marah itu tidak bisa dihapus begitu saja. Ia akan selalu mengawasi. Dan suatu saat, jika batas dilanggar, ia akan kembali." Dina menatap keluar jendela lagi. Kabut tetap tebal, sungai bergerak pelan. Bayangan gelap itu masih tampak sesekali di permukaan air, dan desisan lembut terdengar seperti janji bahwa sejarah belum benar-benar selesai. Ia menutup mata, menarik napas panjang, mencoba menerima bahwa meski mereka selamat, masa lalu desa itu tetap hidup, menyatu dengan hutan dan roh Datuk Surong. Di malam itu,
Suara jangkrik mulai terdengar lagi, angin bertiup ringan, dan api tungku menghangatkan tubuh mereka. Dina menatap Jerry, tersenyum tipis. Kita masih hidup, setidaknya kita masih punya waktu untuk mengingat dan belajar. Jerry mengangguk. Dan kita akan menghormati hutan itu. Untuk teman-teman kita yang hilang, dan untuk keturunan desa yang menjaga rahasianya. Dina menatap sekali lagi ke hutan. Bayangan itu bergerak perlahan di permukaan sungai. Desisan pelan terdengar dari arah belakang rumah, seperti mengingatkan bahwa Datuk Surong belum benar-benar pergi. Ia menarik selimut lebih erat, mencoba menenangkan diri, tapi hatinya tetap waspada. Dunia mereka kini berbeda. Hutan itu bukan sekedar tempat hijau, tapi rumah roh yang tidak bisa diganggu. Di tepi jendela, kabut menari perlahan, dan sungai tetap berkilau pucat. Dina tersenyum tipis, menutup mata. Kita akan selamat, tapi kita tak akan melupakan malam itu, gumamnya. Dan dari jauh, di antara kabut dan pepohonan, terdengar lagi desisan lembut, seperti janji abadi bahwa Datuk Surong tetap menunggu. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Kutukan Datuk Surong berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.